Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Ridwan dengan NIM 2030711045, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan yang telah saya pelajari. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan materinya mengenai analisis kebijakan publik. Analisis formulasi kebijakan. Berbicara formulasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik, karena salah satu siklus kebijakan publik yaitu formulasi kebijakan. Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat atau perumusan permasalahan publik, karena perumusan permasalahan publik merupakan fundamental besar dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga arahnya menjadi benar, tepat, dan sesuai. Perumusan masalah menurut William Dunn 2003 akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebagian masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang berseberangan atau bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Kebijakan publik yang sangat baik yaitu kebijakan publik yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah publik. Untuk itu, perumusan atau formulasi kebijakan yang dilakukan oleh elit kebijakan harus melalui tahap-tahap yang ilmiah dan melibatkan elemen masyarakat yang saling berkepentingan. Subarsono tahun 2011 sebagai pakar kebijakan publik yang berpendapat bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari 4 tahap, yakni pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah. Inti dari siklus kebijakan publik adalah formulasi kebijakan, karena dari sinilah akan ditetapkan atau dirumuskan substansial kebijakan publik sebagai alternatif untuk memecahkan masalah masyarakat. Belum tentu semua isu kebijakan publik dapat diakomodir oleh pemerintah, dianggap sebagai masalah publik yang harus dipecahkan melalui kebijakan publik dan diproses melalui serangkaian tindakan. Menurut Budi Winarno, tahun 2014 menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam formulasi kebijakan terdapat 4 tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu tahap pertama, perumusan masalah. Menggali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik. 2. Tahap kedua, agenda kebijakan. Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut akan berkompetensi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah publik yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para perumus kebijakan. Tahap ketiga, pemilihan alternatif kebijakan. Untuk memecahkan masalah pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan. Dan tahap yang keempat, penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka diputuskan untuk diambil sebagai cara permasalahan masalah. Pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat menurut Mulia tahun 2019. Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan
untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan. Adapun solusi kebijakan yaitu: 1. Inducements atau pajak dan subsidi. 2. Rules atau peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Facts atau penggunaan informasi untuk meyakinkan kelompok sasaran. 4. Right atau pemberian hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan tertentu. Dan 5. Power, misalnya peningkatan anggaran untuk memecahkan masalah tertentu. Masalah utama yang dihadapi dalam formulasi kebijakan adalah merumuskan apa yang sebenarnya masalah kebijakan yang harus dipecahkan setelah suatu isu masuk dalam agenda pemerintahan. Asumsi-asumsi tentang formulasi. 1. Tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu aktor. 2. Sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas. 3. Tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintah. 4. Formulasi dan reformasi dapat terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang. 5. Karena bersifat kompetisi antar aktor, maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan ada yang menang. Selanjutnya ada tipe-tipe formulasi. Pertama, rutin, kedua, analogi, dan yang ketiga, kreatif. Proses formulasi kebijakan publik melalui 4 tahapan, yakni di antaranya yang pertama, problem identifikasi, yaitu artinya mengidentifikasi masalah yang ada, dan yang kedua, agenda setting, yang ketiga, policy problem formulation, dan yang keempat, policy design. Materi yang selanjutnya mengenai analisis implementasi kebijakan. Analisis implementasi kebijakan adalah upaya memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, penerapan, penginterpretasian, realisasi dari suatu kebijakan publik, agar memperoleh hasilnya dapat dijadikan bahan penilaian dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan seluruhnya. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output dan outcome bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan untuk guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah. Yang terdapat, 1. Kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus. 2. Dapat diimplementasikan dengan baik. Model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh 6 variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antara organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi, juga politik. Kriteria pengukuran implementasi kebijakan menurut Grindel dan Quaid. Untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat,
maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih, diperlukan organisasi pelaksana karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif, maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan, baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni penyiapan sumber daya, metode penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards, 3. Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni pertama komunikasi, kedua sumber daya, tiga disposisi, dan empat struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn. 1. Penyusunan agenda. Agenda setting yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah mempunyai ruang untuk memaknai apa yang dinamakan sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Bila sebuah isu sukses mendapat status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, karenanya isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang semakin daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan atau policy issue sering dinamakan juga sebagai masalah kebijakan polis atau policy problem. Policy issue kebanyakan muncul karena telah terjadi silang pendapat di sela para aktor mengenai arah tindakan yang telah akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn tahun 1990, isu kebijakan adalah produk atau fungsi dari demikianlah keadaannya perdebatan patut tentang ciri utama, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu dapat masuk menjadi suatu agenda kebijakan. 2. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diartikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari beragam alternatif atau pilihan kebijakan yang telah tersedia, sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaingan untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 3. Adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi yaitu untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Bila tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung dukungan untuk rejim bercenderung berdifusi cadangan dari sikap patut dan niat patut terhadap tindakan pemerintah yang menolong bagian mentolerir pemerintah disonansi. Legitimasi dapat diurus melewati manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melewati proses ini orang berupaya bisa untuk mendukung pemerintah. Dan yang keempat, terakhir, penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diceritakan sebagai agenda yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu agenda dan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap kesudahan saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencakup tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan. Selanjutnya materi tentang analisis monitoring kebijakan. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Pemantauan bermaksud memberikan pernyataan yang bersifat penandaan atau designatif dan oleh karenanya terutama berkepentingan untuk menetapkan premis-premis faktual tentang kebijakan publik. Sementara premis faktual dan premis nilai selalu berubah dan fakta serta nilai itu interdependen, hanya rekomendasi dan evaluasinya yang tegas-tegas didasarkan pada premis nilai. Pemantauan menghasilkan pernyataan yang bersifat penandaan setelah kebijakan dan program diadopsi dan diimplementasikan atau ex post facto. Tujuan monitoring: 1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. 2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. 3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Data dan informasi untuk monitoring. 1. Metode dokumentasi. Dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan atau semesteran atau bulanan. 2. Metode survei. Tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders terutama kelompok sasaran. 3. Metode observasi lapangan. Untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. 4. Metode wawancara. Pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. 5. Metode campuran. Misalnya, campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas. 6. Metode FGD. Dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross-check data dan informasi dari berbagai sumber. Jenis-jenis monitoring. 1. Kepatuhan. Jenis monitoring ini untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Pemeriksaan. Jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. 3. Accounting. Jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasi suatu kebijakan. 4. Eksplanasi. Jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Selanjutnya, pendekatan terhadap monitoring. 1. Akuntansi sistem sosial. Pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan augebtik dari waktu ke waktu. 2. Eksperimental sosial. Pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok. 3. Akuntas sosial.
Pendekatan monitoring berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran, dan kelompok. 4. Sistem riset dan praktek pendekatan monitoring yang menetapkan komplikasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematika terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. Jenis-jenis pengendalian. Pendekatan dalam monitoring tersebut akan dimengerti dari dua istilah utama, yakni satu, jenis-jenis pengendalian, dan yang kedua, jenis-jenis informasi yang dibutuhkan. Materi yang selanjutnya, polis memo. Salah satu tantangan perumusan kebijakan adalah keberadaan sistem perumusan kebijakan yang mengandalkan pembuatan kebijakan berbasis bukti, bahkan terhadap permasalahan kompleks yang segera membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Analisis kebijakan dalam hal ini harus mampu memaparkan data dan informasi empiris dalam sebuah dokumen ilmiah yang bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan alternatif terbaik dari saran atau rekomendasi kebijakan yang disusun oleh analis kebijakan. Salah satu tantangan perumusan kebijakan adalah keberadaan sistem perumusan kebijakan yang mengandalkan pembuatan kebijakan berbasis bukti, bahkan terhadap permasalahan kompleks yang segera membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Analisis kebijakan dalam hal ini harus mampu memaparkan data dan informasi empiris dalam sebuah dokumen ilmiah yang bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan alternatif terbaik dari saran atau rekomendasi kebijakan yang disusun oleh analis kebijakan. Polis memo atau memo kebijakan yang dibuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat saying segera dari klien, biasanya eksekutif pemerintah seperti presiden dan menteri. Memo kebijakan bersifat praktis, teknis, dan biasanya terdapat kombinasi pilihan kebijakan. Polis memo relatif sama dengan hal kepentingan, tujuan, dan struktur isinya dengan polis paper, namun dikerjakan dalam waktu yang pendek, bahkan kadang dalam hitungan jam atau menit. Memo kebijakan dibuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat sangat segera. Poin penting penulisan polis memo yakni konten, struktur, pilihan kata, dan kejelasan. Fungsi polis memo: 1. Mengumumkan kebijakan perusahaan atau rencana. 2. Membuat permintaan. 3. Menjelaskan prosedur atau memberikan instruksi. 4. Memperjelas pembaca untuk masalah mengkonfirmasi apa yang telah diputuskan dalam percakapan. 5. Mengingatkan pembaca. Tujuan polis memo: 1. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pembuatan kebijakan untuk melakukan pekerjaan mereka. 2. Memecah masalah yang kompleks menjadi fakta penting. 3. Mengevaluasi program alternatif tindakan. Dan 4. Memberikan rekomendasi tindakan. Karakteristik kebijakan polis memo: 1. Panjang isi kebijakan, maksimum 2 halaman. 2. Bahasa harus jelas. 3. Metode jarang memuat penelitian primer. 4. Audiens pembuat kebijakan. 5. Fokus. 6. Konteks isu. Struktur kebijakan polis memo: header, 2. Ringkasan, 3. Latar belakang, 4. Rekomendasi dan alternatif, 5. Batasan dan tantangan, 6. Kesimpulan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan memo: 1. Konten harus memberikan informasi akurat dan relevan. 2. Struktur, dengan header pembaca akan tahu kepada siapa memo ditujukan. 3. Pilihan kata. Pilihan kata memainkan peran penting dalam membuat sebuah memo yang jelas dan ringkas. 4. Kejelasan. Materi yang selanjutnya, polis paper. Pengertian polis paper: penelitian kebijakan menurut Putra 2012. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dapat dilakukan apabila sedang diimplementasikan ataupun sudah diimplementasikan. Apabila sedang diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Sedangkan apabila penelitian kebijakan itu dilakukan pada saat kebijakan itu sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan bertujuan untuk menilai kebijakan tersebut secara menyeluruh. Ciri-ciri penelitian kebijakan: 1. Harus memerlukan pemikiran yang intensif, kerja keras, dan kapasitas dalam merumuskan masalah dan kerangka masalah kebijakan yang jelas. 2. Bersifat aplikasi praktis, karena lebih mendahulukan tindakan nyata dalam menciptakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. 3. Penelitian kebijakan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat.
Dalam penelitian ini terdapat banyak keberagaman seperti deskripsi, analitik, hubungan kasual, dan ekspansi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kebijakan penelitian. Satu, penulisan. Dua, bagaimana seorang peneliti memposisikan dirinya sebagai orang luar. Tiga, apa yang menjadi fokus investigasinya. Dan empat, apakah penelitian tersebut dilakukan di dalam ruang lingkup global, makro, atau mikro. Dan materi yang terakhir yaitu mitigasi risiko kebijakan. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Upaya-upaya tersebut disebut dengan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan atau menjaga besaran atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Risiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai dari menurunkan besaran risiko utama. Bagaimana yang kita ketahui bahwa mencapai suatu residual harapan diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. 2. Mengurangi dampak risiko. 3. Membagi atau sharing risiko. 4. Menghindari risiko. Dan yang kelima, menerima risiko. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kebijakan publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.